Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Naya and Zahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again in a different class. Kids class, lanjutan dari kelas juniors. Materinya lanjut, ada beberapa pengayaan materi. Jadi mirip dengan kelas juniors, tapi ditambah pengayaan. Okay, this is our first meeting in this new class. And before we begin, I'd like to know, are you still fasting? Kalian masih puasa nggak nih? Masih. Iya, masih. Masya Allah, pinternya. Nggak terasa. Udah mau lebaran aja nih. Udah bau-bau kue kayaknya di rumah ya. Mama bikin kue kering. Does your mother make cookies for lebaran? No. Beli. No, beli. Iya, sama. Ini di luar juga. Beli aja biar nggak repot. Atau udah ada baju baru nih buat lebaran? Belum sih. Belum. Bentar lagi kayaknya ya. Tunggu THR dulu papa kayaknya nih. Ntar terima THR belanja ya. Oke, welcome back one more time. Hari ini, today, you're going to be learning this topic on the numbers. Angka. Angkanya sudah angka yang besar. Big numbers. Dan nanti Mami ajarin, Miss ajarin cara pengucapan ngebaca nominal uang. Uang dalam rupiah atau dollars or pounds, sterling pounds. Sebenarnya basically cara pengucapannya sama. Urutan pengucapan nominal uang sama dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Contoh, kalau kita dalam bahasa Indonesia nyebutnya 1.500. Dalam bahasa Inggris, 1.000 dulu, 1,500, 500. Hang on a second. I'll be right back. Sebentar ya. Okay, to begin, sekalian pembetulan cara pengucapan. Pengucapan angka pasti ada beberapa angka yang pronunciation-nya masih salah, terutama intonasinya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ngucapin angka nggak ada intonasi, datar aja. 7, 10, 12, 15, 20, datar. Maksudnya datar nggak ada intonasi naik turunnya. Tapi beda dengan bahasa Inggris. Contoh, 13, 13. Ada nada tingginya tuh ya. 13. Timnya tinggi. 17, 17. Timnya tinggi lagi. 30, 30. Ada bunyi nada tingginya di di suku kata third-nya. 30. 70, 70. Nah, kita belajar pronunciation-nya dan intonasi yang tepat untuk pengucapan angka. To begin, let's watch this video. Kita nonton dulu videonya. Iklan dulu. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task. Hey dudes, welcome back. Thanks for watching. We'll talk about numbers today. Most of the numbers in English are easy. 7, 4, 1, 11, 10, and 2. Nah, All pretty kalau easy so angka-angka far. yang ini, pengucapannya nggak ada nadanya, nggak ada intonasinya, datar aja. 7, 10, 11. Walaupun 11 ada sedikit intonasi naik, 11 di tengah. Some of the numbers sound almost the same, so they can be a little sneaky or a little tricky. 60
and 16. We can see the words here. So for the first one, 60, we say the first part a little stronger. 60. And for the second one, 16, we say the second part a little harder or a little stronger. 16. Nah, untuk angka yang belakangnya T, bentar ya, kok nggak mau digedein ini. Untuk angka yang belakangnya T, T itu artinya puluh. Kalau untuk angka yang belakangnya T, ini suku kata pertama yang ditinggiin intonasinya. Suku kata tuh apa tuh? Sama kayak bahasa Indonesia. Suku kata itu nanti kalau kita penggal katanya, itu di situ taruhnya. Contoh, 60 ada dua suku kata. Jadi kalau kita penggal, 6 sama T, ada dua. Contoh lagi, 16 juga dua suku kata. 16, dua suku kata. Jadi nanti kalau menggal nih di sini, nggak boleh sembarangan dipenggalnya. Jadi pemenggalan kata dipotong kata nih. Umpama kalau lagi nulis nih ya, nggak cukup halamannya, terus kita mau sambung ke bawah. Nanti menggalnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh umpama. Harusnya nulisnya begini, karena nggak muat halamannya disingkat. Nah, turun ke bawah begini. Salah. Sama aja kayak bahasa Indonesia, umpama memakan. Kata kerja dasarnya makan. Ini ada 3 suku kata. Awalan, makan. Kalau kita mau penggal ya di sini penggalannya. Kita mau pisahin. Umpama nggak muat nih halamannya nulisnya. Kita penggalnya di sini. Memastripkan. Atau ternyata nggak muatnya di sini mulai dari awalan. Penggalnya strip, makannya pindah ke bawah. Itu ya namanya suku kata dan pemenggalan kata. Back over here, balik ke sini. Berarti ini ada 2 suku kata. Suku kata kedua yang akhirannya T. Suku kata pertama, 6. Intonasinya, 6-nya yang tinggi. 60. Kalau yang suku kata terakhirnya teen, ini intonasinya tingginya di kata teen. Suku kata pertama 6. 16. Nah, itu pengucapannya. Supaya membedakan, yang ngedenger nih bisa tahu, bisa dengan jelas. Kadang-kadang kan akhiran T sama teen, kalau ngomong cepat suka gak kedengeran. Nah, dari intonasi itu kita bisa tahu, oh ini ngomongnya 60, ini ngomongnya 16. Terutama untuk kita yang non-native English speakers, yang pengucapannya kadang-kadang suka nggak jelas nih. Jadi perhatikan dari intonasinya, naik tingginya di mana. Karena itu yang menentukan ada kata kerja dengan kata benda atau kata kerja dengan kata sifat, itu spellingnya sama. Ejaannya sama, tapi pronunciation-nya berbeda. Ada suku kata pengucapan yang ditinggiin. Nah, itu pembedaannya dari situ. Nanti kita belajar lagi di pronunciation practice. Oke, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya. $40, 14. Nah, bisa jelas kedengeran nih ya perbedaannya. 40, 14. Kalau ini tadi bacanya pelan-pelan dia. Kalau bacanya yang normal, 40, 14. Hear the difference? 70, 17. Nah, sama nih. 80, 18. Sebentar, digedein dulu. Untuk buka. 7 itu ada intonasi yang tinggi di awal. 70. 7. Sebentar dulu. Nah, jadi ini kalau yang ini sebenarnya ada nadanya tinggi ya di awalannya. 7. Nah, kalau berdiri sendiri. Angka 7, C-nya tinggi. 7. 7. Jadi kebetulan yang belakangnya T kan yang di depan nih yang tinggi. 70. Kalau yang belakangnya tin gimana nih kalau depannya tinggi? Jangan dibikin terlalu tinggi. Supaya tinnya kedengeran. 17. Nah, ngucapinnya gitu. 17.
Sekarang Mami mau tes. Tes dulu dari Naya. Kalau 90 bacanya gimana nih? 19. Mic-nya dibuka terus, keputus tadi. Mami nggak dengar jelas. 19. 90, belakangnya puluh. Tadi dibilang, kalau belakangnya 90. puluh, nah, ti ya belakangnya. Kalau 19, 19. sekali lagi. 19. Oh, masih datar. Kalau 19, datar. 19, lagi. One more time. 19. Nah, jadi kalau ditulis gini nih. 19. Nah, ininya tinggi. Kalau 90, belakangnya T. Kalau 10, belakangnya T. 90. Nah, gitu. Sekarang Zahin. Dites angka. Oh, 18 udah. 16 deh kalau gitu. 16 tadi udah ya. 16 juga 18. Oh, 15. Ya. 15. Belakangnya tin atau tini kalau belas? Zahir, mic-nya lupa belum dipencet. 15. Yes, pinter. 15. Good, bacanya bukan 15, tapi 15. Kalau 50. Ditukar penekanannya. Intonasi yang tinggi di depan. 50. Yes, 50. Good. Memang perlu pembiasaan, masih kagok. Lagi, sekarang Naya. Angka 13. 13. Yes, pinter. 13. 30. 30. Yes, turn-nya tinggi. 30. Kurang tinggi dikit tadi. 30. One more time, Naya. 30. Nah, good job. Satu lagi yang perlu diperhatikan. Oh, bentar. Zahin lagi dulu. Nanti baru dikasih tahu penulisannya. Zahin 70 udah, 80, 90, 60, 50 tadi udah, 40 udah, 13 udah semua ini ya, udah disebut nih. Pengecualian untuk umpama, walaupun belakangnya belas, contoh 12, 11, tapi bahasa Inggrisnya kan nggak pakai tin ya. 12 itu 12, nggak ada intonasinya. Karena cuma satu suku kata, 12. Termasuk 11. 11 ini ada depannya dikit. 11, I-nya tinggi. 11 or 11. Dua-duanya betul. Nah, yang perlu diperhatikan yang ini nih. Penulisan 40 dengan 14. Angka 4, angka 14 ini ada U-nya. 4, ada U-nya. 14, 14 ada U-nya. 400, 400 ada U-nya. 40 enggak ada U-nya. Enggak boleh pakai U. Itu penulisannya salah. Yang betul enggak pakai U. Bacanya sama. 40. 40-nya sama 14 bacanya sama ya. Karena ini nanti kan ada pelajarannya. Homophones. Angka 4, 4 dengan for untuk atau kepada itu pengucapannya sama. 14, 40. Nah, itu dia. Videonya dipotong pendek aja karena kalian udah dianggap bisa pengucapannya. Hanya perlu pembiasaan aja. Jadi kalau kagok nih, ingat-ingat aja. Ini belakangnya tin, ini belakangnya ti. Nah, dipersiapin dulu sebelum ngomong. Nanti lama-lama terbiasa, nggak pakai dipikir lagi. Kecuali angka 11, 12, nggak ada ya. Nggak ada intonasi yang tinggi. Kalau yang belakangnya T, suku kata di depan yang tinggi. Kalau pakai tin, tinnya yang tinggi. 15, 15.
50. Perlu pembiasaan. Kemungkinan juga guru bahasa Inggris kalian di sekolah nanti nggak ngajarin. Di sini jadi kalian diajarin ya yang betul pengucapannya kayak gitu. Oke, kita buka dulu handbooknya. Waalaikumsalam, Gemala. Banyak yang izin nih, ada kegiatan di sekolah. Kayaknya sanlat nih. Oke, di kelas ini, kalian angkanya udah angka-angka besar ya. Angka besar udah puluhan, ratusan, ribuan. Udah tahu patokannya. Belasan itu T, puluhan itu, belasan itu tin. Belasan itu tin, puluhan itu T, ratusan itu hundred, ribuan itu thousand. Nanti di belakang diajarin lagi. Now, as we all know, there are two types of numbers, the cardinal and ordinal numbers. Sama di Indonesia juga begitu, matematika sama. Cardinal numbers itu digunakan untuk menunjukkan jumlah. The cardinal numbers are used to show the quantity of something, to answer the questions with how many. Jadi untuk menunjukkan jumlah, quantity, kuantitas, dan menjawab pertanyaan how many. Contoh, how many books are there in your backpack? Ada berapa banyak buku di dalam tasmu? How many? Berarti jawabnya pakai angka cardinal. Umpama, satu hari ini pelajarannya bukunya ada 10. There are 10 books. 10 itu angka cardinal. Kalau mami lagi batuk-batuk pilek nih, jadi bedehem melulu. I'm really sorry for the inconvenience. Tambahan, angka 0 yang kemungkinan kalian tahu cuma 0 and O. Di kelas sering mami pakai ya O kalau nyebutin kalian lagi main Kahoot nih. The game pin is 1010, 107, nah pakai O. Jadi angka 0 itu bukan cuma 0 and O. Standarnya 0. O itu dipakai, O bacanya seperti huruf O. Huruf O bahasa Inggris tuh bunyinya O. Tulisannya gini. Jadi kalau angka 0 bacanya O untuk telephone numbers, contoh kalau angka di nomor telepon, atau angka di nomor hotel. Hotel kan nomornya angkanya gede-gede tuh ya, ratusan. Umpama kamarnya lantai 4, nomor kamarnya 405. Kita di Indonesia nyebutnya gitu, 405. Tapi kalau bahasa Inggris 405 nyebutnya. Nomor telepon semua pakai O. Contoh nomor telepon 087818553636, nomor telepon yang Mami ini. Kita pecah-pecah pengucapannya. Nah, di setiap pecahan ini, penggalan ini, intonasinya harus naik. Bentar, geser dikit. 0878 naik. 1855 naik. 3636. Nah, gitu cara pengucapannya. Naik, naik, turun yang terakhir. Sekali lagi. Selama angkanya belum berakhir, intonasinya naik. 0878, 1855, 3636. Nah, boleh nyebutnya double five. 1855, 3636. Intonasinya beda tuh ya. Terakhir intonasinya turun. Berarti udah selesai. Angkanya nggak ada lagi. Itu informasi. That gives your listener an information that you have finished mentioning all the numbers. Si lawan bicara kita tahu nih kalau kita udah selesai nyebutin angkanya. Apalagi kalau kita lagi nyatet nomor telepon nih ya. Tukar nomor telepon, dipencet di handphone. Sebutin nomornya 0878
18553636. Berarti udah selesai, nggak ada angkanya lagi. Oke, nanti kita latihan pengucapan angka nomor telepon. Selain O, ada tadi 0, O, untuk nomor telepon tadi, nomor kamar hotel. Ada lagi namanya nil. Nil ini untuk skor. Skor pertandingan. Contoh sepak bola. Ceritanya nih klub Persija lawan Persib. Persija won 1-0. Wah, ngamuk ini Persib kalau kalah sama Persija. Nil itu 0. Persija won 1-0 to Persib. Umpama ternyata Persijanya kalah. Persija lost the game, lost the match, 0-1 atau 0-1. Contoh lagi untuk olahraga juga nih. Pengucapan angka 0, love. Pengucapannya ini. Love. Love itu kan artinya cinta, sayang. Tapi kalau ini untuk olahraga, tenis lapangan. Love itu 0. Angkanya. Jadi umpama skornya 15-0 sama 15 love. Skornya tenis itu satu kali itu nilainya 15 langsung. Jadi bukan dari 5 atau dari 1 kan kalau bola tandingan bola atau apa lagi ya. Bola voli ya. Poinnya 1 ya. Ngegolin poinnya 1 bola tuh. Tapi kalau ini 15 langsung memang. 15 love. Love itu diambil dari bahasa Prancis. Ini cuma pengucapannya dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Prancis spellingnya bukan begini. Cuma pengucapannya sama. Love itu artinya telur. Kalau dalam bahasa Prancis. Telur bentuknya, angkanya kayak 0 ya. Telur itu bentuknya bulat, lonjong seperti angka 0. Makanya dibilangnya love. Itu asal muasalnya. Oke, kita lanjut. Tambah lagi, penulisan baku angka majemuk, compound numbers. Apa ya compound numbers? Kalau yang dibilang majemuk berarti lebih dari 1. Contoh, compound subject. Berarti subjeknya ada 2. Contoh umpama, my sister and I went to the beach yesterday. Subjeknya my sister and I ada 2. Itu namanya compound subject. Umpama lagi ada compound predicate. Predikat itu kata kerja. Berarti kata kerjanya ada 2, lebih dari 1. Contoh, I went to the beach and went to the park. Bukan, nggak boleh sama. I went to the beach and stopped at the restaurant. Stop itu sama when, kata kerja kedua dari go, itu ada 2 kata kerja. Berarti itu compound predicate. Pokoknya dibilang compound itu lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Kebetulan 2 di sini. Jadi penulisan angkanya 2 kali, penyebutannya 2 kali. Jangan terkecoh dengan contoh. Angka 10. 10 nih penulisannya 1 sama 0. 11. Ada 2. Nah, satunya 12. Ada 1 sama 2, 13. Ada 1 sama 3, 14, 15. Nah, ini contohnya ya. Ini walaupun angkanya ada 2, bukan compound numbers karena penulisannya 10, 1 kali. 11, 11, 1 kali. 1 suku kata. 1 suku kata ya, 1 kali. Nggak bisa dipecah-pecah nih. 12, 1 kali penyebutan. 12, ketinggalan. 13 juga sama. 13, 14, 14, 15, 15, termasuk 16, 19, 20. Walaupun penulisan 20 juga angkanya 2 ya, 2 sama 0. Tapi penulisan pakai hurufnya kan cuma 1 kali. Pengucapannya juga 1 kali. Beda dengan 21 sampai 99. Ini compound numbers karena angkanya lebih dari 2 penulisannya. 21, 2 kali nulis. Penyebutannya juga 2 kali. 21, 25,
37 2 kali. 75 2 kali. 99 2 kali juga. Penulisannya wajib pakai tanda strip. Tanda strip ini namanya hyphen. Nah, nggak boleh ada jeda ya, nggak boleh ada spasi. Nempel angkanya, 2 angkanya. Jadi nggak boleh nulisnya 20, kasih spasi, baru strip, kasih spasi, baru 1. Salah yang ini. Karena ini kalau yang pakai spasi namanya bukan hyphen lagi, tapi namanya dash. Bahasa Inggris nih, tanda strip ada 2 penyebutan. Ada hyphen, kalau hyphen nggak pakai spasi. Ada dash, kalau dash pakai spasi. Dan tanda stripnya ini lebih panjang daripada hyphen. Hyphen lebih pendek. Oke, penulisannya udah paham nih mudah-mudahan. Nanti kita latihan penulisan. Tadi dibilang angka cardinal numbers itu untuk menunjukkan jumlah. Contoh dibaca sama Naya yang ini. He bought. He bought. Bought, GH-nya nggak bunyi, silent langsung ketemu T. B-O-T. He bought two Magazines. two magazines. S-nya mesti kedengeran. Magazines. Magazine. Nah, good. Naya mic-nya on aja biar nggak keputus. Mami dengernya keputus-putus karena kecepetan matiin mic-nya. He bought 2 magazines. Nanti kita belajar pronunciation practice. Ada silent GH. Panduannya kalau ada GH di tengah-tengah kata, umumnya silent. Biasanya silent ya udah pasti nih. GH-nya jadi nggak bunyi. Contoh di angka 8 ada GH-nya tuh. Jadi nggak boleh bacanya 8, tapi bacanya 8. Cuekin aja GH-nya. Nggak tahu tuh kenapa bahasa Inggris gitu tuh. Buat apa ada hurufnya? Kalau ternyata hurufnya nggak dibunyiin gitu ya. Mubazir hurufnya. 8. Contoh lagi di kata malam. Night. Nah, ada GH-nya di tengah-tengah. Silent juga. Ingat-ingat GH di tengah kata silent. Next. Sekarang contohnya dibaca sama Zahin. She is... She is 9 years old. Yes, 9 menunjukkan jumlah umurnya 9 tahun. Jadi, tapi kalau bertanya umur, nggak boleh pakai how many. Tadi dibilang kita pakai angka cardinal untuk menjawab pertanyaan how many. Khusus untuk umur, bukan how many. How many years, nggak boleh. How old are you? Kecuali umpama ditanya, how many years have you lived in this house? Udah berapa tahun kamu tinggal di rumah ini? Atau boleh juga bilangnya, how long have you lived in this house? Nah, perbedaan itu ya. Oke, sekarang kita mau langsung latihan. Ordinal numbers-nya nanti dibahas berikutnya. Sekarang angkanya udah besar. Dikasih bantuan di sini. 10 itu artinya belas. 14, 14. Pengucapannya, tin-nya lebih tinggi intonasinya. 14. Kalau T artinya puluh. Contoh, 50. 50. Fifth-nya lebih tinggi intonasinya. 100. Bacanya sesuai urutan hurufnya. Bukan 100. Kebanyakan nih anak-anak murid bacanya 100. Nah, gitu nih menyebutnya. Sesuai dengan tulisannya, R-nya dulu, baru E. 100. 100. Itu ratus. Thousand. Thousand. Thousand, S-nya bunyinya seperti Z. Thousand. Thousand. Ingat, TH. Bunyi TH itu kayak huruf sa. Sa. Ujung lidahnya harus keluar dulu. Karena kalau nggak keluar nanti bunyinya kayak huruf T atau huruf D. Thou.
Thou. Huruf tha. Abata tha. Thou. Thousand. Bunyi S-nya seperti Z. 5.000. 5,000. Nah, seperti itu pengucapannya. Perlu pembiasaan. Oke, kita lanjut. Mata uang, dollar. Bacanya bukan dolar, dollar. Mata uang Inggris, pound sterling. Sterlingnya disingkat, pound. Pound. Rupiah, ya rupiah. Lambangnya ini ya. Kalau mata uang, selain semua mata uang sebenarnya nih ya, berlaku kalau jumlah jamak. Kalau $1, kita bilangnya $1. $2, $2. Ada S-nya. Berlaku hukum. Seperti kita menghitung jumlah kata benda kalau lebih dari satu, jamak. Kata benda jamak pakai akhiran S atau ES. Ini pakai S. 1 pound sterling, 1 pound. 2 pound sterling, 2 pounds. Di Indonesia kita nggak mengenal Rp1 ya. Angka kita langsung besar. Jadi kalau nggak ada Rp1, berarti kita mulai dari angka terkecil berapa ya? Rp25. Kalau kita belanja di Indomaret masih ada tuh. 25 rupiahs. Rupiahnya ada bunyi S-nya. H-nya dicuekin aja. Kalau ada S-nya ya, H-nya nggak bunyi. 25 rupiahs. Uangnya umpama 50.000 rupiah. 50,000 rupiahs. Walaupun nanti dalam percakapan sehari-hari seringnya kalian dengar nggak pakai S. Ya, di Indonesia doang nih. Harusnya pakai S karena bentuk jamak lebih dari satu. Oke, kita lisan dulu ya latihannya. Contoh, 195. Urutannya sesuai seperti bahasa Indonesia. 100, 100. 90, 90. Jangan lupa, karena angka majemuk, 95 pakai end strip. 5. 95. 195. 90. 9-nya tinggi intonasinya, T-nya rendah. Sekarang kita coba dari Naya. 583. 500, 5 dulu. 5 apa bahasa Inggrisnya 5? 5. 100. 80. 18 atau 80? 83. Aha, betul. Tinggal pengucapannya kelupaan nih T-nya. 80, tadi nggak ada nadanya. 83, strip. Jangan lupa 3. 83. Sekali lagi. 583. 583. Nah, itu dia baru betul. Pronunciation-nya udah oke kalau begitu. Sekarang Zahin. 2.225. Urutannya sama. 2.000 dulu. 2.000 tadi. 2000. Yes, 2,000. Pinter. S-nya udah bunyinya kayak Z. 200. 200. 200. 200, good. 100-nya betul bacanya. 25. 20 dulu. 20. 25. Yes. 5. Pakai strip nggak? 25 pakai strip. Pakai angka majemuk. Compound number. 25. Betul baca 20-nya. 25. Sekarang Gemala. 5.419. 5.000 dulu. 5. 5 itu. Yes, pinter. 5,000. Yes. 400. Betul. 400. 4 pakai U. 100-nya bacanya betul.
19 apa bahasa Inggrisnya? 80. Kalau 8 itu 8. 9. 90. 90 or 19? 19. Nah, belas tin ya belakangnya di atas nih. Kalau lupa lihat contekannya di atas. Belas itu tin, intonasinya tinnya tinggi, tadi udah betul. 19. Nggak perlu pakai hyphen, nggak perlu pakai strip. Nggak boleh dipisahin gini ya, penulisannya jadi salah kalau begini. 19 itu satu kata. Nah, good. Balik lagi ke Naya. Angkanya gede nih. Wah, dapat THR 150.000. 100. 100. Yes. 100. 1000. Langsung. 100. 1000 apa ribu? 50. 150. Betul? 50 Ribu. dollars. Ribu. Mana ribu? Baru 100. 150 ribunya mana? Kan 150.000. Ribu apa ribu tadi? RP. Ribu. Ribu apa ribu? Ini tadi nih. Ribu itu thousand. Iya, sekali lagi ayo dibaca. 150,000. Dikit lagi. 50,000. 50,000. S-nya jangan lupa seperti Z. Emang begitu pengucapannya. 150,000. Good. 150.000 walaupun angkanya penulisannya banyak, pengucapannya segini doang, pendek. Malah panjangan yang 5.419, 2.225. Nah, ini gampang. Zahin. $17. 17 dulu. $17. Yes, pintar. Kedengeran tinnya tinggi bacanya. $17. Ada S-nya. Good. Karena lebih dari 1 nilai uangnya. Sekarang kalau ada angka mata uang yang kecil. Ini kalau mata uang kecil sen. Kita di Indonesia nggak mengenal mata uang sen. Kecuali bunga bank ya. Ada nih. Kalau bunga bank ada ininya, angka kecilnya. Penulisannya kayak angka desimal. Bedanya kalau dalam bahasa Indonesia, dalam matematika di Indonesia nih, angka desimal kita pakai koma. Umpama 1,5. 1,5. Tapi kalau bahasa Inggris kita nggak boleh pakai koma, pakainya titik. Karena penyebutannya 1.5. Point itu titik. 1.5. 0,5. Nolnya nggak dibaca kalau dalam bahasa Inggris. Bentar. Nolnya nggak dibaca, jadi nggak nyebut 0.5. Nyebutnya langsung 0.5 aja. Nah, tambahan nih ya. Angka 0 dalam angka desimal di depan. Hanya di depan. Kalau di depan, angka 0-nya nggak dibunyiin O, nggak dibunyiin 0. 0.5 nyebutinnya. Kalau American English ya, kalau British English bunyinya not. Not bunyinya kayak not NOT, tapi tulisannya bukan NOT. NOUGHT, not 0.5. American English 0.5 aja. Berlaku untuk angka yang ada nilai sennya. Umpama uangnya tadi. Nah, ada 50 sennya. Sennya pakai S karena lebih dari 1. 50. 50 cents. 28 lebih dari 1. $28. Dolarnya duluan disebutin. Jadi penyebutannya ini dulu, di penggal 2 nih ya. Nah, ini dulu, baru ini. Di belakangnya ditambahin cents. $28.50. Pengucapannya gitu. Sekarang kita coba Gemala. Wah, ini duitnya gede nih, $115. 100 dulu. 1 atau Gemala? 1,000. Kalau itu ribu. 100. Yes.
100, pintar, bacanya udah betul. 15. 15. Yes, betul. 15. Terus masukin 99 sen. Dolarnya dulu ketinggalan tuh. Dollars, 115 dollars. Terus 99, 90-nya dulu. 90 atau 19? 90. 90, good. 99. 9 9, masukin sennya. cents. Yes, pinter. Sense-nya kedengeran S-nya. Sekarang Miss Dia tanya, penulisan 99 pakai strip atau enggak nih? Pakai. Pakai. Pinter. Angka majemuk. 99. Yang ini dicoba sendiri ya. Miss Juliar kasih latihannya. There it is. Silakan dicoba. Kodenya masih sama ya, nggak ada perubahan. Levelnya A2. Miss, can I go to the bathroom? Sure, go ahead. Boleh.
Bisa? Siapa yang bingung? Kalau bingung boleh nanya. Miss, K-nya apa? Key code-nya, bentar, terus dicek dulu ya. Biar nggak salah dengar. BFM, SPLAL 5Y. Masih sama, nggak ada perubahan. Nah, udah ada Zahin rupanya. Ini cuma salah rupiahnya nggak pakai S. Dimaafin. Boleh dimaafin. Ntar diedit dulu nilainya Zahin ya. Oke, sudah ada Naya. Cek dulu. Nih lupa stripnya kali ini ya. Let's see. 500. 80. T-nya ketinggalan. Kalau 8 doang, 8. 83. Kalau ini merubah arti ya, 8 sama 80 beda angkanya. Lagi 115-nya, bukan 5, F-I-F. $15, betul, ini yang betul. Fifth, F-I-F. Termasuk 50, F-I-F, fifth. Yang pakai 5 itu cuma 5 sama 500. 500. 5.000, 5,000. 5 juta, 5 millions. Ya, oke. Diedit dulu, salah 2. Kita belajar angka memang agak membingungkan ya. Karena kita bukan penutur asli bahasa Inggris, wajar. Jadi Mami nanti nih Miss Julian ngajarnya pelan-pelan ya di sini. Karena angka kita udah besar nih. Nanti ditambah lagi dengan membaca mata uang. Tadi udah membaca mata uang tuh. Membaca mata uang dolar, cara bacanya. Pound sterling, pound, sama rupiah mata uang kita sendiri. Kalau umpama kalian tinggal di Amerika, atau di Inggris, gitu ya, sama kayak di Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia, udah tahu, yes, kenapa Gemala? Kelasnya A2 kan? Betul, A2. Kalau kita di Indonesia kan biasanya nyebutnya nggak pernah pakai rupiah ya. Umpama berapa total bayarannya, berapa harganya semuanya. Nanya harga. 5.200, 10.000, 50,
50.000 atau 50 doang malah nyebutnya. Nggak pernah dibelakangin pakai rupiah. 50.000 rupiah, Bu. Wah, itu terlalu formal. Sama in America and in UK. In the UK, nggak disebut nih mata uangnya. Jadi nggak nyebut, contoh kayak tadi ya, yang ini. Ini yang bakunya, standarnya. Supaya kalian tahu penempatannya nanti kalau kalian ngucapin. Tapi in everyday conversation, they say, yang ini ya, 28.50. Nyebutnya gitu doang. 28.50, 28 udah tahu dollars, 50 udah tahu pasti cent. 28.50 sama juga dengan pound sterling, 49.20. Nggak perlu disebut 49 pounds, 20 pence. Oh iya tambahan nih, Michelle belum nerangin pence. Beda Amerika kalau angka kecilnya pakai sen. Kalau Inggris pakainya pence. Pence itu bentuk jamak. Kalau sen cuma satu, 1 cent. Kalau lebih dari satu, 2 cents, tambahin S. Kalau di Inggris bukan pakai sen mata uang kecilnya, tapi pakai penny. Penny. 1 penny. Kalau 2 penny bukan ngerubah Y-nya jadi I tambahin ES kan gitu ya. Dulu mesti ngajar kalau angka bentuk jamak, kata benda berakhiran Y, contoh di kata candy, ya. Lebih dari satu candy-nya, rubah dulu I-nya jadi Y-nya jadi I, baru tambahin ES, candies. Nggak berlaku dengan penny. 1 penny, kalau lebih dari satu, 2 pence. Umpama 10, 10 pence. Bukan pences, karena pence itu udah bentuk jamak. 10 pence, emang begitu. Beda sendiri dia. Oke, nanti juga ada penyebutannya nama lain dari dollars. Supaya kalian paham. Jadi nanti kalau ketemu orang Amerika, nggak nyebut dollar, I have $5. $5 sama dengan $5. Ini nama lain, penyebutan lain dari dolar. Di Inggris juga sama. 5 pounds. Penyebutan lain pounds itu 5 quids. Nah, nanti kalau ketemu orang Inggris juga kalau ngomong quids, oh itu pound, mata uangnya dia. Quids, sama dibentuk jamak ya. Buck, 1 buck, 5 bucks. 1 quid, 5 quids. Itu dia. Ini bukan apa ya? Bukan slangnya sebenarnya. Kalau slangnya ada lagi kalau di Inggris nanti ya kita belajar lagi. Karena penyebutan ada banyak mata uang, apalagi mata uang kecil yang mata uang logam ya. Mata uang logamnya beda lagi nanti penyebutannya. Hanya sekedar tahu aja. Jadi nanti kalau ngebacanya nih umpama dapat oleh-oleh atau kalian habis dari luar negeri kan suka oleh-oleh kalau enggak gantungan kunci, nyimpen duit, sisa belanja tuh ya. Kayak dari Arab naik haji yang umroh. Sisa duit belanjanya realnya, uang koinnya, uang kertasnya disimpan. Nah, tahu cara bacanya. Oke, satu lagi cek. Oh, belum masuk. Gemala, ada yang salah kodenya? Dipencet sampai oke. Udah diisi data-datanya, submit, terus validasi dulu sampai selesai, baru klik dulu, pencet lagi. Udah belum? 2 Miss, kali pencet. teleponku hilang. Oh, hilang? Kok bisa? Karena kasih masuk itu, terus karena nggak bisa. Jadi ngulang lagi nih ya. Nanti ya, habis kelas dilanjut ya di rumah, dituntasin. Biar nggak kelupaan nih. Mumpung masih fresh, baru belajar. Yang ketinggalan latihannya di kelas, tuntasin. Begitu kelar kelas Zoom, dikumpulin. Nanti bismillah kelar kelas, ngecek lagi siapa yang udah ngumpulin, siapa yang belum. Nah, nilai-nilai latihan ini yang membantu nanti kalian ujian. Udah sering mesti kasih tahu. Jadi kan ujian itu selain dari nilai ujian, ada tambahan namanya assessment class. Penilaian di kelas, keaktifan kalian menjawab, ditanya langsung bisa jawab, nggak bisa jawab juga nggak masalah, berarti kan kalian cepat responnya.
Kalau umpama Miss Juliar panggil, nggak nyaut-nyaut nih. Wah, jangan-jangan kalian sibuk dengan hal yang lain nih, sambil main game, sambil nonton, berarti nggak fokus pelajaran. Atau latihan, tuntas, dikerjain semua. Di kelas biasanya Miss Juliar ngasih cuma 2 atau 3 latihan. Dikerjain semua tuntas, ternyata ada kendala koneksi nih. Atau ngerjain tiba-tiba begitu buka chatnya hilang yang udah dikerjain. Jadi mesti ngulang lagi, waktunya nggak sempet. Disusul, ngerjainnya susulan. Nanti tinggal Miss Juliar cek. Oh, tuntas nih. Latihannya semua dikerjain. Itu juga nilai latihan. Mau berapapun nilainya. Minimal 7 ya. Jadi kalian langsung otomatis nih. Kalau ngerjain latihan ternyata nilainya di bawah 7, ngulang. Ngulang aja. Miss Juliar malah senang kalian ngulang. Umpama aku cuma dapat 8 mau ngulang lagi boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Diulang sampai dapat nilai sempurna. Jadi kalian hafal nih. Dengan otomatis hafal. Karena diulang-ulang tanpa harus menghafal. Diulang-ulang latihannya. Jadi kalian tahu, oh kalau ini nulisnya pakai tanda strip. Oh ini nggak perlu. Tadi ternyata nggak pakai tanda strip, salah. Jadi tahu dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Gitu ya pesan dari Miss Juliar. Karena nanti nih kalian kalau udah level teens, naik nanti level teens, belajarnya kan sudah materi SMP sama SMA, lebih berat lagi, lebih mandiri lagi belajarnya. Kalau belajar online harus belajar mandiri, beda dengan belajar di sekolah yang mesti disuapin sama guru, dikasih tahu, mesti begini, mesti begitu. Kalian yang mandiri aktif, nggak ngerti nanya. Karena kan kalian kalau di kelas kan guru bisa ngelihat nih anak bingung nggak ngerti dari mukanya. Kalau Miss Juliar kan nggak bisa nih, ada yang on kamera, ada yang enggak bisa kelihatan. Jadi cuma tebak-tebakan. Kalau diem, ditanya lama jawabnya berarti nggak paham nih, gitu ya. Biar jelas, kalau kalian nggak paham, nanya aja. Nggak usah malu-malu. Di kelas Miss Juliar malah seneng kalau kalian banyak nanya. Berarti kalian kepengen tahu, gitu ya. Oke, alhamdulillah. That's the end of today's class. Nggak sempat main quiz nih kita. Next, di bayaran next ya. Kita ketemu pertama langsung main quiz. Sebagai refreshment, kemudian nanti kita lanjut pembahasan ordinal numbers sama materi ada. Kalau di kelas kids itu ada tambahan useful expression. Biasanya kalau useful expression itu kalian belajar idioms. Idioms itu kalimat kiasan. Kalau kayak bahasa Indonesia kita punya tuh kalimat kiasan. Jadi artinya bukan arti sesungguhnya nih kalimatnya. Atau slang word, bahasa gaul. Di dalam useful word, useful expression nanti yang kalian pelajari ya. Oke, alright. Sebelum diakhiri kelas ini, do you have any questions? Pertanyaan nggak? Miss, No. nanti linknya dikirim di mana? Linknya nanti di Google Classroom semua seperti biasa. Jadi Google Classroom-nya ganti ya. Bisa hari ini di-upload-nya langsung, karena di-upload di YouTube dulu, baru di Google Classroom semua. Rekaman kelas, handbook-nya bisa di-download. Nggak di-download juga boleh. Kalau nggak di-download, maksudnya bukan di-download. Kalau nggak di-print, boleh enggak. Kalau nggak di-print, kalian download, simpen ke, bukan download, nggak perlu di-download ya. Kalau simpen ke Google Drive kalian tuh tinggal di-share aja. Jadi nggak perlu di-download, kalian langsung simpen ke Google Share kalian. Google Drive kalian, punya mama, punya orang tua. Kalau kalian udah punya Google sendiri, kalian simpen di Google Drive kalian. Caranya, nah kalau bingung tanya sama orang rumah ya. Cara share-nya handbook dari Google Classroom ke Google Drive kalian. Nggak perlu di-download sebenarnya. Jadi nanti disimpan buat nanti belajar-belajar lagi. Kalau mau di-print boleh, nggak di-print juga nggak masalah. Oke, ya. Nanti linknya, link Google Classroom yang baru dibagiin di, seperti biasa, di deskripsi grup. Oke, alright. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan paham. Jangan lupa intonasinya tadi. Ditekankan. Supaya kalian nanti, di sekolah disuruh baca angka, udah lebih keren daripada teman-teman kalian. Karena Miss Juliar yakin, di sekolah guru kalian nggak ngajarin nih intonasi pengucapan angka yang betul. Kalau kalian nonton film atau talk show di TV atau di YouTube deh ya, perhatiin kalau ngucapin angka, didengerin baik-baik. Kalau nonton film, film kartun aja, film kartun. Peppa Pig lah atau apalah film kartun. Di YouTube kalian dengerin kalau ada pengucapan angka didengerin berulang-ulang. Pasti sama dengan yang Miss Juliar ajarin. Ya. Oke. Sebentar. Apa kata Naya di chat? Pakai N. Oh yes, betul. Nah, itu tadi Miss Juliar belum kasih tahu.
Boleh pakai N, boleh enggak. Itu optional. Jadi nggak wajib pakai N. Umpama tadi 1.500, 1,500. Nggak pakai N juga betul. Jadi kalau Naya umpama disalahin sama gurunya bilang, Bu, nggak pakai N juga bisa, kayak gitu. Boleh. Harusnya tahu ya guru bahasa Inggrisnya. Jadi nggak nyalahin anak yang nggak pakai N. Pakai koma, pemisahannya biasanya pakai koma. Boleh pakai koma, boleh juga enggak. 1,000, 500. Kalau pengucapan kan nggak ketahuan tuh pakai komanya. 1,500, 1,500, betul dua-duanya. Good, nah ya jadi tahu nih ya kalian yang lain. Oke, ada lagi? Komentar kalian nggak ada. Mungkin ada perbedaan sedikit dengan pengajaran di sekolah, guru di sekolah, bahasa Inggris ya. Boleh diinformasikan ke Miss Juliet, nanti kita bahas sama-sama. Kalau umpama ternyata yang diajarin guru sekolah kalian salah, umpama, nggak usah diprotes, gitu ya, nggak usah dikritik, tapi kalian tahu yang betul tuh ini, gitu ya. Udah Miss Juliet kasih tahu yang betul tuh ini, udah kalian biarin aja guru sekolahnya nggak itu, karena kan guru kalau diprotes nanti kesinggung, dia marah sama kalian, nanti nilai kalian di sekolah dikurangin nih. Biarin aja, yang penting kalian udah tahu yang betul begini gitu ya. Okay, alright, that's it. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you again next week, same time inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome.